Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Baik, langsung saja kita simak pada penjelasan kami. Struktur organisasi fungsional adalah cara di mana sebuah perusahaan atau organisasi itu mengatur pekerjaan mereka. Ini adalah jenis struktur paling umum digunakan di banyak perusahaan. Dalam struktur ini, pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsi atau departemen yang berbeda, seperti halnya keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Jadi, bayangkan, perusahaan kita itu memiliki departemen keuangan, departemen pemasaran, dan departemen produksi. Setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik. Misalnya, Departemen keuangan itu bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan seperti halnya kayak mengatur anggaran dan mengelola pembayaran. Terus selanjutnya Departemen pemasaran yang mana bertanggung jawab untuk memasarkan produk atau jasa perusahaan kepada pelanggan. Sedangkan Departemen produksi itu bertanggung jawab untuk membuat produk atau menyediakan jasa yang mana ditawarkan perusahaan. Dalam struktur fungsional, setiap karyawan dengan keterampilan dan keahliannya yang sama akan dikelompokkan bersama dalam unit kerja yang sama, yang mana bisa membantu perusahaan dalam menghemat biaya operasional mereka. Karena karyawan dengan keterampilan yang sama dapat bekerja sama dan saling membantu, jadi saling melengkapi lah gitu. Keuntungan dari struktur organisasi fungsional itu sendiri, bahwa tim manajemen dapat dengan mudah mengawasi dan mengevaluasi kinerja karyawannya. Mereka dapat memberikan pelatihan dan bimbingan yang spesifik pada karyawan dalam departemen mereka. Selain itu juga, dengan adanya spesialisasi dalam setiap departemen, perusahaan dapat mencapai tingkat keahlian yang tinggi dalam setiap fungsi. Namun ada juga beberapa kelemahan dalam struktur fungsional ini ya. Salah satunya itu kesulitan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi antara departemen yang berbeda, karena setiap departemen itu fokus pada tugas mereka sendiri. Seringkali sulit bagi mereka untuk bekerja sama dan berbagi informasi dengan departemen lain. Ini dapat memperlambat aliran informasi dan menghambat kolaborasi antar departemen, seperti itu. Selain itu, pelatihan manajemen umum untuk karyawan dapat terbatas dalam struktur ini. Karyawan mungkin hanya fokus pada keterampilan dan tugas mereka sendiri, dan mungkin tidak memiliki pemahaman yang luas tentang bagaimana perusahaan secara keseluruhan beroperasi. Jadi, itulah gambaran umum tentang struktur organisasi fungsional. Ini adalah cara yang umum digunakan oleh banyak perusahaan untuk mengatur pekerjaan mereka berdasarkan fungsi dan departemen yang berbeda. Mungkin seperti itu. Struktur organisasi divisional yakni jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan kesamaan produk dan juga servis layan jasa pasar. Struktur organisasi ini biasanya digunakan kepada beberapa organisasi dan juga beberapa perusahaan. Jadi dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional, struktur organisasi ini lebih mudah untuk dipahami karena berdasarkan divisi atau pekerjaan masing-masing. Jadi pengelolaan dalam memecahkan perusahaan menjadi bagian kecil, jadi semua yang dilaksanakan itu memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian kecil. Sedangkan kelemahannya itu terletak sumber alokasi sumber daya dan juga distribusi. Jadi struktur organisasi ini struktur organisasi yang memudahkan perusahaan untuk membagi pengelompokan dalam sumber daya manusianya. Namun sedikit kekurangannya, yakni kekurangan dari sumber daya yang harus mencari sumber daya berdasarkan struktur yang sudah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulusia. Saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu struktur organisasi lini. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal, dari pemimpin tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah
Dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Contoh struktur organisasi lini yaitu direktur yang membawai manajer dan manajer yang membawai anggota secara langsung. Kelebihan menggunakan struktur organisasi lini adalah kesatuan pemimpin yang terletak pada suatu orang, sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarkinya. Jenis organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi kecil seperti kedinasi, warung tegal, bengkel, maupun rukun tetangga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi ini menggabungkan beberapa variasi struktur organisasi lini dengan prinsip komando. Namun, pimpinan dibantu oleh beberapa staf dalam melaksanakan tugasnya. Jadi, setiap anggota staf dari struktur organisasi lini dan staf ini memiliki peran penting dalam memberikan saran, masukan, ide, dan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan mereka. Model ini cocok untuk perusahaan kecil karena mendorong disiplin moral yang tinggi dengan tanggung jawab masing-masing. Namun, solidaritas di antara mereka kurang karena kurangnya interaksi personal di antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatut Thaibah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Putri Aisyah. Dalam struktur organisasi ini, semua tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilakukan secara efektif dan dipertanggungjawabkan secara bersama oleh sekelompok pejabat dalam bentuk dewan atau komite. Struktur organisasi komite ini terdiri dari pimpinan komite yang memiliki kewenangan ini, serta komite staf yang terdiri dari karyawan dan dengan kewenangan staf. Keuntungan utamanya adalah pengambilan keputusan yang efisien melalui musyawarah antara pemegang saham dan dewan. Namun, kelemahannya adalah kurangnya akuntabilitas jika terjadi masalah. Meskipun demikian, struktur organisasi ini kadang-kadang menyebabkan kebingungan karena adanya tuntutan ganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi proyek atau komite, dan adapun jenis struktur yang terakhir yang lazim digunakan oleh perusahaan ialah struktur organisasi komite. Adapun contoh dari struktur organisasi komite ialah di bagian utama itu ada CEO. Setelah CEO di sana ada Vice President Engineering, Vice President Production, Vice President Purchasing, dan ada Vice President Administration. Setelah itu di bagian Project Manager yang A ada Engineering Staff, ada Production Staff, ada Purchasing Agent, dan ada Administration Coordinator. Dan begitu pula di bagian Project Manager yang B ada Engineering Staff, Production Staff, ada Purchasing Agent, setelah itu ada Administration Coordinator. Dan di bagian Project Manager yang C ada Engineering Staff, Production Staff, Purchasing Agent, dan ada Administration Coordinator.